Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berdoa dulu. Siap. Doa dimulai. Hari ini masuk semua. Siapa yang tidak masuk? Kenapa? Gak ada keterangan. Siapa lagi? Terus. Tidak ada yang tidak masuk ya. Sakit mudah-mudahan cepat sembuh ya. Pagi-pagi sholat subuh semua. Jangan berarti tidak sholat. Terus sarapan semua ya. Ada yang tidak sarapan? Sarapan itu penting ya. Jadi sebelum sekolah paling enggak kalian kalau tidak bisa sarapan atau tidak sempat sarapan minum segelas air hangat yang ada gulanya. Jadi sebagai energi karena sarapan itu penting untuk tubuh kalian karena pagi kalian harus beraktivitas. Jadi harus ada energi yang ya. Sehat semua ya. Sehat semua. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang keberagaman muka bumi. Bentuk muka bumi di Indonesia itu yang beragam. Siapa yang masih ingat bentuk muka bumi di Indonesia itu apa saja? Dan anak muda pintar. Lembah, ya, pesisir, danau dan lain sebagainya. Waktu itu kita juga sudah belajar tentang kebutuhan. Masih ingat ya? Masih ingat ya? Kita belajar juga tentang kebutuhan manusia di muka bumi itu yang beragam-ragam. Tetapi tidak semua kebutuhan itu dicukupi di wilayah tersebut. Saya kasih contoh misalkan nih saya bawa ini ya. Nah, ini sayur apa? Sop. Di dalamnya ada apa saja? Ada wortel, ada kentang, ada apa lagi nih? Ada gobes. Nah, ini berasal dari daerah mana? Di Sumber Keramat ada enggak? Ada. Di tanah pertaniannya Sumber Keramat ada? Ada. Kamu bisa membeli di pasar, ya. Nah, ini kalau di Probolinggo berasal di daerah mana? Di mana tumbuhnya biasanya? Di pegunungan. Di mana kalau di Probolinggo? Di Bromo, di Sukabumi. Di Sukabumi. Iya, Bromo kan Sukabumi ya? Iya. Terus kalau ini, ada di mana? Ini ya, petani di Sumber Keramat nanam ini ya. Kita berada di dataran rendah. Terus ini ada ikan. Ini ikan tongkol, Rek. Siapa yang belum pernah makan ikan tongkol? Tongkol ini ya? Kamu nyebutnya apa? Tongkol kan ya? Nah, ini dapatnya dari mana? Berasal dari daerah mana? Pesisir, betul. Kalau di Probolinggo kamu belinya di mana? Di daerah mana ini? Di mana itu? Daerah mana itu? Iya, Probolinggo mana? Mayangan. Betul ya. Nah, ini tidak bisa kita cukupi di Desa Sumber Keramat, tapi kalian makan ya.
karena kalian butuh untuk makan. Ini bisa kita penuhi kalau kita beli di pasar ya. Jadi harus ada interaksi antar wilayah. Yang namanya wilayah itu bisa tingkat kecamatan, bisa tingkat daerah. Misalnya layangan dengan sumber ramah. Di sumber ramah tidak ada yang namanya tongkol, tapi kalian bisa makan tongkol. Kenapa? Karena di wilayah sumber ramah itu berinteraksi dengan mayangan dalam perdagangan, sehingga penduduk di sini bisa makan tongkol. Nah, hari ini kita akan belajar interaksi itu, Pak. Interaksi itu tadi ya. Apa tadi? Apa tadi? Yang Sukapura berhubungan dengan sini, yang sini ke Sukapura, yang di Sukapura sana bisa makan nasi, bisa makan jagung. Di sana tumbuhnya itu apa? Wortel, kentang ya. Di pesisir sana, penduduknya rata-rata bermata pencarian sebagai nelayan. Di sana menghasilkan seperti ini, ikan tongkol, kemudian ikan apa lagi? Banyak ya, budaya apa lagi? Mau makan ikan apa aja? Udang. Tapi di sini tidak ada udang ya. Jadi kali ada udang di kali itu, bukan yang besar ya. Karena kita berinteraksi, berarti interaksi itu adalah hubungan timbal balik. Nah, kalau di sini interaksi antar wilayah berarti hubungan timbal balik antar wilayah. Nanti kalian setelah belajar ini tujuannya ini, kalian nanti dapat menganalisis kenapa sih kita kok harus berinteraksi dengan wilayah lain. Kenapa? Nah, nanti kita belajar itu. Setelah belajar ini kamu paham tentang itu, kemudian kalian bisa membuat contoh lain lagi. Contoh interaksi antar wilayah itu apa saja. Dan yang terakhir, kamu nanti akan mempunyai sikap berakhlak mulia. Bagaimana cara kalian memanfaatkan sumber daya alam yang ada di daerah kalian masing-masing. Setelah ini nanti kita akan bentuk kelompok ya. Kita akan bentuk kelompok. Sebelum bentuk kelompok, nanti kalau misalkan di tengah-tengah kelompok, di tengah-tengah kalian diskusi, saya menyapa kalian dengan sebutan hai, kalian jawabnya fokus sambil megang kepala. Ini otaknya ya. Mantap ya. Hai. Fokus. Nah, kita bentuk kelompok. Sekarang kita bentuk kelompok. Di kertas ini, di kertas kecil ini, di kertas ini nanti saya kasihkan kalian, kemudian dibalik, kemudian kalian lihat namanya apa, yang tertulis di sini apa. Arjo di sini ya, ada Probolinggo, kemudian ada Indonesia, ada mana lagi ini? Sukapura. Nah, kertas-kertas ini nanti akan saya bagikan kepada kalian, kemudian kalian balik, kemudian kalian baca. Kalau misalkan kalian bacanya itu ketemu Sidoarjo, saya Sidoarjo Bu, berarti kalian ngumpul dengan anak-anak yang memegang Sidoarjo. Ngerti maksud saya? Sekarang saya bagikan ya, atau milih sendiri dah. Saya tak kocok-kocok dulu ya. Ini biar nanti rata, kita bentuk kelompok. Nah, nanti kertas yang kalian terima silakan dibuka, kemudian kalian baca. Setelah baca, kalian temukan yang sama dengan kalian. Nah, setelah itu kalian berdiskusi, nanti yang saya nilai hasil diskusinya kalian, sikapnya kalian ketika kalian berdiskusi. Silakan diambil.
digeser ke depan satu ya. Ini digeser ke depan satu. Jadi mejanya jadi 1, 2 ya. 2 jadi 1. Jadi contoh misalnya ini. Berarti ini digeser keluar, maju ke sini ya. Oh ya. Nah, sekarang yang dengarkan, yang Indonesia. Indonesia itu di sini. Indonesia di sini. Kemudian Sukapura, Sidoarjo, Mayangan. Belum yang ada yang belum saya sebut? Probolinggo sana. Ya. Sekarang yang kamu bawa hanya buku paket dan buku tulis, pulpen, tasnya ditaruh di tempat, dan kemarin saya suruh membawa bungkusnya makanan. Silakan dibawa. Jadi yang dibawa 3 buku paket dan buku tulis, pulpen dan ini ya. Silakan mengelompok Indonesia. Ya, di sini Indonesia. Belakang tadi apa? Sidoarjo. Sini. Ya, silakan. Sidoarjo belakang. Indonesia. Sini apa tadi? Sidoarjo. Ya, Sidoarjo. Singapura. Coba amati gambar yang ada di depan. Anggap di sini berarti kalau di Probolinggo di mana ini? Jawa Timur. Di pesisir. Ada desa di Mayangan. Dekat rumah kalian ini mana? Bapak, ya. Kemudian ini ada di mana ini? Misalkan menghasilkan apa kira-kira? Nah, kalau di sini menghasilkan? Penduduk yang di sini butuh sayur nggak kira-kira? Butuh. Sedangkan di sini butuh ikan, tapi untuk menemukan ikan di daerahnya itu tidak menghasilkan ikan. Jadi harus saling berinteraksi. Kemudian nanti akan saya kasih apa namanya soalnya. Ada yang ingin ditanyakan dulu atau ingin mungkin kalian pengen tahu apa dulu dari gambar ini? Apa? Ada yang mau ditanyakan dulu? Apa kira-kira dari gambar itu
Dari gambar ini, apa kira-kira yang ingin kalian ketahui? Apa kira-kira? Saya tulis di sini. Ada? Kenapa? Kegiatannya apa? Kegiatannya apa kira-kira? Kalau di sini berarti nelayan. Kalau di sini bertaninya bertani sayur. Oke, ini sekarang saya bagikan lembar kerja ini. Kalian diskusikan dengan temannya satu kelompok. Ini ya. Kemarin sudah saya suruh membawa ini. Sudah ya, bawa semua ya. Setiap anak membawa ya. Kemudian saya kasih ini dulu. Coba saya kasih ini dulu. Kalian perhatikan ininya. Di sini ada diproduksi dari daerah mana? Coba perhatikan. Yang di bawah sini tidak sama ya. Ada yang dari Surabaya, ada yang dari Sidoarjo, dari Tangerang. Kemudian kalian tuliskan di sini. Ini ya. Perhatikan ini siap kelompok. Menuliskan nama produknya. Nama produknya apa? Kalau ini misalkan apa ini? Nah, berarti di sini coklatos. Coklatos ini diproduksi dari Tangerang. Berarti di sini tulisnya apa? Nah, sekarang kamu perhatikan atau kamu amati yang kamu bawa bungkusnya ini. Kamu amati, kemudian kamu tulis di sini. Kalau Sukamura itu siapa tadi yang mau tanya? Gresik. Ini Gresik. Gresik. Tahu Gresik? Enggak tahu. Sebelahnya Surabaya. Itu Gresik apa? Apa itu? Tulis semua ya. Nah itu ini dikerjakan. Kenapa tidak wilayah yang tidak sama? Sudah? Sambil dibaca bukunya tentang interaksi kenapa kok ini berasal dari daerah lain? Berarti nanti roti manis dari Banyuwangi. Ya. Ada yang sudah? Nah, sekarang tentukan
Siapa yang akan mempresentasikan yang pertama? Ya. Sudah ya? Sudah. Waktunya 5 menit lagi harus sudah selesai. Setelah itu saya undi. Ya, nanti kelompok apakah kelompok Sukabumi atau kelompok Sidoarjo atau kelompok Indonesia atau kelompok lainnya yang mempresentasikan hasil diskusinya. Kalian bisa berdiri saja. Sekarang ditunjuk temannya 1 orang kemudian membacakan hasil diskusinya. Nanti yang saya nilai lagi sampai saya nilai ya kerjasamanya kalian. Kalian kerjakan apa enggak? Apa enggak? Ya. Siapa yang bisa membuat kesimpulan belajar hari ini? Ya, silakan yuk. Faktor penyebab interaksi antar wilayah. Interaksi antar wilayah itu hubungan timbal balik antar wilayah yang satu dengan wilayah yang lain. Tidak ada wilayah yang dapat memenuhi seluruh kebutuhannya sendiri, sehingga harus ada interaksi antar wilayah. Contoh interaksi antar wilayah. Wilayah Mayangan pesisir adalah daerah penghasil ikan, sedangkan wilayah pegunungan di Sukapura atau Bromo merupakan penghasil sayur-sayuran. Penduduk di wilayah pantai membutuhkan sayur-sayuran, sedangkan wilayah pegunungan membutuhkan ikan. Maka terjadilah interaksi wilayah pantai dan pegunungan di Kabupaten Probolinggo melalui perdagangan. Ya, silakan buat doa. Dari saya silakan dikerjakan di rumah. Ada lembar nanti, ada lembar kerja bisa dikerjakan di rumah. Kamu baca dulu buku tentang interaksi antar wilayah. Ya, kita tutup dulu.